Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi di channelnya Kang Odi. Udah lama nih Kang Odi belum posting video ya. Udah lama banget. Nah, bener-bener padat kemarin jadwalnya. Di video kali ini Kang Odi mungkin review ya. Ada beberapa mungkin teman-teman juga yang tanya terkait penggunaan si peredam aspal ini gimana nih, udah 1 tahun kan, 1 tahun lebih lah, 1 tahun lebih, gimana efeknya. Tapi sebenarnya Kang Odi juga nggak full aspal sebenarnya peredam itu, jadi ada yang di mix pakai rubber juga. Jadi ya mungkin Kang Odi sih nggak 100% aspal lah ibaratnya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dukung terus channel Kang Odi dengan cara klik tombol loncengnya, kemudian like, comment, and share-nya jangan lupa ditinggalkan. Nah, ini Kang Odi udah pakai peredam ya, tapi peredamnya nggak full aspal juga, bahannya itu campur-campuran lah gitu. Ini sekalian aja Kang Odi VOF, udah lama juga nggak VOF juga nih. Nah, selama 1 tahun ini apa sih yang udah, maksudnya imbasnya seperti apa gitu, efek negatif ya, mungkin efek negatif sih. Teman-teman butuh informasi efek negatifnya seperti apa sih penggunaan aspal, karena banyak informasi di luar itu kalau pakai peredam aspal ya, pakai peredam aspal itu katanya entah bau lah, entah itu meleleh, belepotan lah gitu kan. Nah, so far selama 1 tahun ini, lebih dari 1 tahun kayaknya ini penggunaan aspal ini, peredam aspal ini, Kang Odi sih nggak mencium bau-bau aneh-aneh gitu. Maksudnya dalam artian entah itu aspal yang meleleh dah, atau yang seperti apa. Tapi yang jelas untuk menghemat budget sih. Cuman mungkin juga Kang Odi nggak ngerasain itu peredamnya karena posisinya dia nggak di nggak di titik-titik yang langsung terkena panas gitu. Contohnya gimana? Nah, kayak di atap nih, di roof itu Kang Odi nggak pakai aspal tapi pakainya rubber. Nah, aspal itu Kang Odi coba pakai di lantai depan nih 2, kanan kiri, sama agak turun sedikit ke bawah dashboard di situ. Terus kemudian juga di pintu lah yang paling banget kerasa kalau kena panas kan gitu kan. Nah, itu pintu bagian luar tuh pakai aspal. Cuman ada beberapa juga yang belakang kalau nggak salah pintu itu dia pakai peredam aspal juga untuk dalam dan luarnya. Bagian dalam itu berarti yang dalam arah pintunya itu, yang langsung ke plat pintu sama yang ke plat door trim ini. Gitu. Nah, so far ini selama 1 tahun Kang Odi nggak pernah ngalamin cium-cium bau aneh gitu loh. Alhamdulillah sih gitu kan. Terus udah gitu ya, efeknya berat, dibilang berat nggak terlalu berat juga. Cuman pintu sih agak berat memang. Kalau pintu itu agak berat. Cuman Kang Odi kan pakainya yang berapa mili doang, itu nggak begitu tebel. Kalau terkait masalah kekedapan, kedap sih lumayan kedap, tapi masih ya namanya LCGC ya. Entah itu dari sisi list-listnya ini, itu masih agak ada suara masuk lah. Tapi nggak sebegemuruh nggak pakai peredam. Waktu nggak pakai peredam nih, di bagian bawah itu asli bergemuruh banget, gandeng lah gitu, berisik gitu kan. Tuh berasa banget lah intinya. Aduh, lupa. Oke, dan ingetin dulu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dukung terus channel Kang Odi mau bayar tol dulu ya. Komentar kalau punya pendapat lain tentang penggunaan aspal ini. Mungkin teman-teman udah ada yang pengalaman ya, lebih dari 5 tahun untuk gimana efeknya seperti apa. Silahkan tinggalkan di kolom komentar, kita diskusi. Ya, barangkali ini juga jadi referensi buat teman-teman yang mau pasang peredam di Agia-nya, Ayla, atau ya mobil LCGC lah. Karena menurut Kang Odi sih dibilang penting sih. Berasa banget ketika nggak pakai peredam sama setelah pakai peredam. Efeknya kerasa banget gitu. Salah satu efek yang paling berasa itu ketika di jalan tol, itu gemuruh dari bawah nggak begitu bising ke kuping. Terus kemudian ketika hujan, nah hujan itu saat hujan nggak berisik nih, karena di atasnya udah dipasangin peredam kan. Itu kalau sebelum pakai peredam berasa banget
kelenteng-kelentengnya. Mungkin teman-teman punya pendapat lain, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Gimana pendapatnya kalau misalkan saya pakai peredam? Berasa banget kalau Agya itu, berasa banget kalau hujan. Karena mungkin Kang Odi juga tinggal di Bogor ya. Jadi berasa banget itu kalau kelenteng-kelentengnya tuh bikin pusing gitu. Kadang-kadang kita ngobrol aja nggak kedengeran gitu. Nah pas habis pakai peredam ini alhamdulillah sih nggak begitu bising. Itu aja sih paling ibaratnya review selama 1 tahun penggunaan peredam ini. Kalau masalah cium bau yang tadi Kang Odi bilang, alhamdulillah nggak kecium bau sama sekali. Nggak ada tuh yang namanya meleleh-meleleh. Kang Odi sih belum buka ya indoor stream ini, tapi yang pasti makin padat gitu loh. Dan katanya itu kalau pakai aspal itu semakin kena panas dia semakin menyatu dengan bodi. Tapi so far itu ya berasa banget ketika diketok ini, beda lah rasanya. Terus udah gitu ya kedap suara juga, efek suara dari sound itu pengaruh banget. Lebih pulen kalau dibilang kalau kata nasi itu pulen gitu. Just gitu. Paling itu aja. Ya mudah-mudahan review singkatnya ini bisa jadi referensi buat teman-teman. Kalau punya pendapat lain silahkan tinggalkan di kolom komentar peredam aspal dan rubber ini. Tapi yang pasti kalau Kang Odi menyarankan kalau atas roof itu di mixing aja gitu. Maksudnya dalam artian yang atas pakai yang karet, yang rubber ya. Karena kalau yang rubber ini ya yang tadi sih Kang Odi juga sempat ibaratnya memperhitungkan, takutnya yang dibilang teman-teman katanya meleleh atau apa gitu, atau menimbulkan bau karena langsung kena panas ya. Kalau yang atas ini kan rubber, dia ada aluminium foilnya gitu. Nah mudah-mudahan jadi referensi. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Sekian dulu video dari Kang Odi mau ngisi bensin. Terima kasih yang dukung terus channel Kang Odi. Sekian dan hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.